Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Jazilatul Fawaidah. Saya dari kelompok 1 dan saya dari kelas 1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu mengenai ejaan dan tanda baca. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa slide saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Baiklah, ejaan bahasa Indonesia. Apa sih ejaan bahasa Indonesia itu? Pengertian ejaan bahasa Indonesia itu sendiri ialah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Dalam KBBI sendiri, ejaan adalah kaidah-kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Ejaan itu sendiri ada dua macam, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Apa sih ejaan fonetis dan ejaan fonemis itu? Ejaan fonetis sendiri ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Sedangkan ejaan fonemis ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Dalam pedoman EYD diatur yaitu pemakaian huruf, terus penulisan huruf, ada juga penulisan kata, kemudian penulisan unsur serapan, dan tanda baca itu sendiri. Berdasarkan konsepsi ejaan, cakupan bahasan ejaan membicarakan juga mengenai pemakaian huruf vokal dan konsonan, penggunaan huruf kapital dan kursif, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, aplikasi dan kosakata asing, penetapan dan pemakaian tanda baca. Adapun penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya ialah yang pertama, pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan. Yang kedua, persukuan yaitu pemisahan suku kata. Kemudian yang ketiga, huruf besar. Yang keempat, huruf miring. Yang kelima, kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Dan yang terakhir, penulisan angka dan lambang bilangan. Penempatan tanda baca atau fungsi punktuasi itu sendiri diantaranya yaitu tanda titik dua, tanda titik-titik atau elipsis, kemudian tanda seru, tanda hubung, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, tanda koma, tanda titik koma, tanda tanya, tanda kurung biasa, tanda pisah, tanda petik ganda, dan yang terakhir ada tanda apostrof. Kemudian pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu sendiri terbagi menjadi 6, yaitu ada huruf abjad, huruf dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Kemudian ada huruf vokal. Huruf vokal itu sendiri dalam bahasa Indonesia berjumlah 5, yaitu A, E, I, O, U. Dan kemudian ada huruf konsonan berjumlah 21 dan huruf diftong yaitu ai, au, dan oi. Dan yang kelima gabungan huruf konsonan, dan yang terakhir ada pemenggalan kata. Persukuan yaitu pemisahan suku kata.
1. Kalau di tengah kata ada dua buah konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara keduanya. Misal, pandai, pan, dan dai, swasta, swas, dan ta. 2. Kalau di tengah kata ada tiga buah konsonan berurutan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara konsonan yang pertama. Misal, instrumen, in, dan stru, dan men. 3. Imbuhan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk, dapat dipenggal pada pergantian garis. Misal, lapangan, la, dan pang, dan an. Selanjutnya, penulisan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, huruf besar atau kapital. Yang kedua, huruf miring. Fungsi huruf besar atau kapital: 1. Huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. 6. Huruf pertama unsur-unsur nama orang. 7. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah. 9. Huruf pertama nama khas dalam geografi. 10. Huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi badan atau lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. 11. Huruf pertama kata ganti Anda. 12. Huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan. 13. Huruf pertama singkatan gelar, nama, dan sapaan. Selanjutnya, huruf miring. 1. Dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah, kecuali yang disesuaikan ejaannya. Selanjutnya, penulisan huruf. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal, kantor pajak penuh sesak. B. Kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, diampuni, diperpanjang, bergeletar, mempermainkan, penetapan. 2. Bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan. 3. Unsur gabungan kata yang merupakan kombinasi ditulis serangkai. Contoh, Pancasila, Tunantera, Tunanetra, infrastruktur, antar kota, mahasiswa, poligami, dan lain-lain. 4. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contoh, bertanggung jawab, garis bawahi, dilipat dua, bertepuk tangan, dengan dan lain-lain. C. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, biri-biri, mondar-mandir, ramah-ramah, sayur-mayur, dan lain-lain. D. Gabungan kata. Kata majemuk ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, kambing hitam, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Gabungan termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah baca, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Contoh, anak istri, adik kakak, bapak ibu, dan lain-lain. 3. Gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, apabila ada kalanya matahari, daripada, bagaimana, peribahasa, halal bihalal, dan lain-lain. Kata ganti ku,
kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di lemari. Kata depan. Kata depan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, murid duduk di bangku, saya pergi ke sana untuk mencarinya. Paman datang dari Bandung. Kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai salah satu kata ditulis serangkai seperti kepada, daripada, kemari, keluar, dikeluarkan. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya satu kali pun, apapun. Kata yang dianggap padu, adapun, ataupun, bagaimanapun, meskipun, sekalipun, walaupun, maupun. Selanjutnya penulisan kata serapan. 1. Kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. 2. Kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasyonalannya, penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. 3. Kata asing yang berfungsi memperkarya peristilahan ditulis sesuai FID. A. Unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti Facebook, chatting, browsing, dan lain-lain. B. Unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia seperti fotokopi, manajemen, dan objek, dan lain-lain. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Tanda-tanda baca di bahasa Indonesia antara lain: 1. Tanda titik, 2. Tanda koma, 3. Tanda titik koma, 4. Tanda titik 2, 5. Tanda hubung, 6. Tanda tanya, 7. Tanda seru, 8. Tanda kurung, 1. Tanda garis miring, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda ulang, tanda pengingat apostrof. Selanjutnya macam-macam ejaan. 1. Ejaan Van Opswegen, nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa, tahun 1901. Yang kedua, ejaan Swewandi, Menteri P dan K Republik Indonesia, tahun 1947. 3. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia, tahun 1958. 4. Ejaan yang disempurnakan EYD diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Jadi kita lanjut ke halaman 21 ya teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan antara ejaan Van Opswegen dengan ejaan Swewandi. A. Ejaan Van Opswegen. 1. Huruf J untuk kata sajang, bajang, pajah, dan lain-lain. 2. Huruf OE untuk kata gurue, boe, kue, dan lain-lain. 3. Tanda diakritik berbentuk koma ain untuk kata tak, pak. B. Ejaan Swewandi. 1. Huruf OE berubah menjadi O, buku, saku, guru, dan lain-lain. 2. Tanda diakritik berubah menjadi K seperti tak, pak. 3. Awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkai atau digabungkan dengan kata yang mengikutinya. 4. Angka 2 dipakai untuk pemakaian kata ulang. Contoh kata. Van, ejaan Van Opswegen, digunakan dari tahun 1901 sampai dengan 1947. Contoh katanya: 1. Khusus, Jumat, Jakni, Pajoeng, Jueju, Swenji, Gurui, Joinja.
Sedangkan untuk ejaan Suewandi digunakan dari tahun 1947 sampai dengan 1972, seperti khusus, Jumat, Jakni, Pajung, Juju, Sunji, Guru, dan yang terakhir Jonja. Perubahan yang terjadi di EYD dibanding ejaan Suewandi 1. 1. Huruf F, V, Z, Z, Q, dan X diresmikan pemakainya menjadi huruf BI. 2. Angka 2 untuk kata ulang dihapuskan, untuk penulisannya harus ditulis berulang diikuti tanda hubung. 3. Awalan di dan ke ditulis serangkai dan kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh awalan dan kata depan. Awalan di dan ke, di depan, ditulis, diundang, kemudian, kepada, ke depan. Sedangkan untuk kata depan di dan ke, di pasar, di kampus, di meja, ke pasar, ke kampus, ke pasar. Perubahan yang terjadi di EYD dibanding ejaan Suewandi 2. 4. Beberapa huruf berubah penulisannya. Seperti TJ menjadi C, sama dengan cukup, cukup. CH menjadi KH, seperti khusus menjadi khusus. NJ menjadi NY, sama dengan Jonja, nyonya. SJ, SY sama dengan syarat, syarat. DJ menjadi J sama dengan jalan, jalan. J menjadi Y sama dengan dajang, dayang. Singkatan dan akronim. Di sini singkatan dan akronim itu 1. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf, awal kata, gabungan subkata, ataupun gabungan huruf dan suku dari deret kata yang disingkat. Akronim dibaca dan diperlakukan sebagai kata. Contoh singkatan dan akronim. Nanti di sini kita bisa melihat contoh singkatan dan akronim seperti singkatan. 1. No menjadi nomor. 2. PT menjadi perseroan terbatas. PT perguruan tinggi. BUMN, DKI, KTP, KG, SDR, HLM, YTH, dan lain-lain. Itu DLL ya. AN, atas nama. Akronim. 1 itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua SIM. Yang ketiga Bappenas. Yang ketiga Kadin. Yang kelima Jamsostek. Yang keenam pemilu, pemilihan umum. Di sini ada lafal singkatan dan kata. Nanti kita bisa melihatnya ini. Di sini ada singkatan. 1. AC, 2. BBC, 3. LNG, 4. TVRI, 5. MTQ, 6. IGGI, 7. IUD, 8. RCTI. Itu jika digunakan menggunakan lafal baku, tapi sedangkan menggunakan lafal yang tidak baku itu membacanya AC, BBC, LNG, TVRI, MTQ,
IGGI, IUD, RCTI. Itu lafal singkatan dan kata. Sekarang masuk ke pemenggalan pada kata dasar. 1. Caplok, 2. April, 3. Ultra, 4. Intra, 5. Bangkrut, 6. Bentrok, 7. Belajar, 8. Terpenuhi, 9. Pergilah, 10. Mahasiswa. Penulisan nama diri itu menggunakan seperti nama sungai, gunung, jalan, tempat. Pertimbangan khusus menyangkut segi adat, hukum, dan kesejarahan. Misal, 1. Universitas Jambi, 2. Universitas Pajajaran, 3. Universitas Gadjah Mada, 4. CV Omar Bakri, 5. Suetomo Poejo Sueparmo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.